Dan ketika saya telisik dari semuanya, yang ditargetkan naik itu hanya cukai. Ini menarik ya, karena pada saat yang bersamaan suasana penjelasan Menteri Keuangan, masa dia bayar cukai tapi sampai tutup pabriknya, misalnya begitu. 2025 ini karena target PPN-nya itu ketinggian dan pajak tidak jadi dinaikkan kan. Sebenarnya kan harusnya 12% itu tahun 2025 ini berdasarkan perintah undang-undang yang terdahulu. Karena pajak lainnya itu ya 8 triliun, bahkan dulu di bawah 5 triliunnya. Tiba-tiba di 2025 ini melesat menjadi 104 triliun dan masih melesat lagi. Apakah Kortek belum selesai juga diperbaiki? Dan apakah akan ada rencana teks amnesti? Sehingga ditaruh pajak lain-lain sebesar ini. 24 sudah menurun, 25 tampak menurun lagi. Meskipun masih tumbuh ekonomi ya, 26 ini kok tiba-tiba sangat yakin keadaan membaik. Padahal di dunia banyak negara bersiap bahwa 2026 adalah tahun yang penuh tantangan. Salam cerdas. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi assessment atau analisis umum saya kali ini mengangkat topik APBN 2026 ya. Saya sudah mulai untuk asesmen postur beberapa waktu yang lalu. Kali ini nanti rinciannya untuk sesi kali ini saya akan bicara terkait dengan postur pendapatan. Beberapa hari yang lalu DPR sudah menetapkan ya atas dasar kesepakatan Panja dengan pemerintah lalu ditetapkan oleh Pleno DPR bahwa disepakati apa yang disebut dengan APBN 2026. Sebelumnya rancangan diajukan 15 Agustus, sudah dibahas pemerintah dan DPR baik di komisi-komisi maupun di Panja, lalu ditetapkan. Meskipun secara formal belum ya, secara formal nanti akan menjadi undang-undang dan juga nanti akan dilanjutkan dengan penyempurnaan nota keuangan ya, yang sebagai perbalnya ya, dasar pemikiran dari angka-angka tersebut. Dalam penetapan yang sudah secara resmi tapi belum menjadi undang-undang, belum ada nomornya maksudnya, itu ternyata ada perubahan. Waktu kita menganalisis beberapa waktu yang lalu, kita sudah memperlihatkan perubahan secara umum terhadap semua postur. Pendapatan, belanja, defisit, dan juga pembiayaan. Nah, untuk sesi kali ini kita lebih menelisik pada perubahan di pendapatan. Nah, kembali kepada tabel yang mencerminkan perubahan postur keseluruhan ABCDE. Nah, tetapi kalau kita lihat yang A saja, yang pendapatan negara, terjadi perubahan dari R ya, rancangan yang diajukan 15 Agustus 3.147,68 triliun menjadi 3.163,58 triliun. Jadi bertambah 5,90 triliun. Jadi target pendapatannya dinaikin dalam dua komponen. Dalam penerimaan perpajakan itu bertambah 1,70 triliun dan juga di targetnya ditambahi di penerimaan negara bukan pajak sebesar 4,20 triliun. Itu gambaran umumnya. Nah, mari kita coba telisik satu-satu. Tapi sebelum kita menelisik, kita kembali melihat gambaran umumnya untuk data dari 2000 sampai dengan 2024. Itu adalah data realisasi ya. Berarti kalau realisasi itu saya ambil dari laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, sedangkan data tahun 2025 adalah data outlook realisasi. Nah, jadi bukan APBN ya. Outlook realisasi itu adalah ketika sudah berjalan sampai setengah tahun, di bulan Juli lalu pemerintah kemudian melakukan estimasi ya, prognosis terhadap 6 bulan ke depannya. Nah, maka kalau dijumlahkan semester 1 yang sudah direalisasi dan prognosis 6 bulan ke depan oleh pemerintah, bukan oleh saya ya, itu disebut outlook. Jadi kalau saya menyebut outlook dalam penyampaian saya itu maksudnya outlooknya pemerintah. Itu ada angka 2.865,5 triliun. Padahal APBN-nya sih 3.005. Jadi berarti pemerintah sudah menyadari kalau realisasinya akan tidak tercapai. Pada saat bersamaan, sekarang ini sedang disusun dan sudah ditetapkan target. Nah, target semula tadi sudah saya katakan di depan masih ditambahi lagi. Sehingga targetnya menjadi 3.153,38 triliun. Dahulu waktu saya asesmen rancangan RAPBN, saya sudah katakan ini terlampau optimis. Ya, berarti ini menguatkan lagi, optimis banget berarti kan. Nah, bagaimana cara saya menganalisis itu? Ya dari angka pertumbuhannya. Berarti dari realisasi yang kemungkinan terjadi di 2025 ini dibutuhkan kenaikan 10% ya, tepatnya 10,05% tahun depan.
Padahal kalau dilihat gambarnya ini, tren beberapa tahun terakhir ini pertumbuhannya itu sedang turun. Pertumbuhan itu berarti kenaikannya ya. Pemerintah ini memiliki target yang terlampau optimis. Nah, ada kecuali tentu. Kecuali pemerintah memiliki beberapa langkah yang relatif extra effort istilahnya. Langkah-langkah yang luar biasa. Tapi sejauh yang diutarakan ke publik itu belum tampak. Karena soal PPN juga kita masih belum bisa memastikan apakah menetapkan 12%. Bukan 11 lagi ya. Karena yang kemarin ditunda kan setahun 2025 ini. Umpama itu pun ditetapkan apakah mencapai dengan target itu. Karena di sisi lain tidak bisa dipastikan. Tentu pemerintah optimis ya, apakah perekonomian di depan itu lebih baik dari 2025, 2026 nanti, sehingga PPH kah, pajak penghasilan, PPN kah yang mencerminkan dinamika perekonomian itu bisa melaju dengan pesat. Di sisi lain kan ada pengurangan pada PNBP. Tetapi apapun, ya ini kan sudah ditetapkan secara politik. Yang penting kita semua masyarakat Indonesia, pemirsa saya, itu mengetahui bahwa pemerintah menargetkan pendapatan yang cukup ambisius di tahun 2026 nanti. Nah, lalu berdasarkan pengalaman, APBN dengan realisasinya itu bagaimana? Kan ada target di APBN. APBN bisa dirubah ya di pertengahan jalan dengan APBN perubahan. Belakangan ini suka dengan Perpres sejak adanya COVID. Harusnya ini memang dipertanyakan juga oleh DPR dan oleh yang memahami hukum ya. Karena sebetulnya menurut Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang APBN itu adalah diputuskan bersama pemerintah dan DPR. Kalau Perpres kan peraturan presiden. Jadi saya agak sedikit bingung sampai sekarang ya. Kalau pas COVID kan ada acuan undang-undangnya untuk 3 tahun 20, 21, 22 itu bahwa pemerintah diberikan diskresi ya, diberikan kebebasan untuk merubah. Nah kalau 2024 kemarin, kemudian 2022 ini belum terjadi, nanti 2026 kalau belum kok dengan Perpres gitu. Itu berarti DPR memberikan mandatnya. Ini apakah boleh begitu ya? Dari data-data baik itu terhadap APBN ataupun terhadap APBN yang sudah diubah, itu belakangan ini persentase capaiannya menurun. Kemarin beberapa di masa lalu memang selalu di bawah 100%. Pada saat COVID dan 1-2 tahun setelah COVID itu cenderung lebih. Di 2021, 2022, 2022 terutama ini 21, 22 itu lebih, terutama karena waktu naruh target kerendahan. Ini masuk akal bukan karena pemerintah mau trik ya, tapi karena memang karena masih suasana pemulihan pandemi, maka targetnya relatif rendah. Ternyata ekonomi relatif pulih lebih cepat dari yang diduga, sehingga presentasi atas target lebih tinggi. Nah, sementara di tahun 2024 itu relatif hanya sedikit kelebihannya, 101%. Itu bukan lagi karena target kerendahan, tetapi karena memang ada peningkatan yang cukup signifikan di komponen pendapatan yang namanya PNBP. Lebih khusus lagi penerimaan sumber daya alam. Nah, pajaknya sih nggak sesuai target, tapi karena PNBP-nya melampaui target jadi terkompensasi sehingga secara total pendapatan bisa dicapai di 2024 101%. Nah, 2024 yang sedang berjalan ini pemerintah sudah membuat outlook tadi kan kelihatannya tidak tercapai, bukan oleh saya loh, ini oleh pemerintah, hanya akan tercapai di kisaran 95,35%. Mengapa si perpajakannya kelihatannya shortfall? Shortfall itu artinya tidak sesuai target, sementara PNBP-nya akibat harga komoditas juga tidak melonjak, naik turun dan turun tipis lah kalau secara rata-rata, maka windfall dari PNBP yang dari sumber daya alam kelihatannya tidak bisa lagi terjadi di 2025. Dan yang lebih penting, satu komponen PNBP yaitu penerimaan dari laba BUMN itu sudah nggak diperoleh oleh pemerintah lagi. Nilainya lumayan ya, sekitar 85 triliun. Nah, kehilangan itu maka PNBP kan juga menurun. Maka target di 2025 itu kelihatannya sulit tercapai ya. Padahal di 2026 seperti tadi saya utarakan di depan malah ditambahi lagi targetnya. Nah, kita nanti tunggu saja. Tapi secara ini saya ingin memastikan asesmen saya, menurut saya target pendapatan ini terlalu berlebihan. Nah, kalau dirasiokan, jadi cara menganalisis pendapatan itu antara lain adalah pendapatan dengan PDB. Ini penting buat pemirsa ya, kadang kita terlalu sering mendengarnya rasio utang atas PDB. Sebenarnya dengan cara yang sama, berbagai dokumen pemerintah pun, apalagi buku-buku teks ya atau analisis,
itu juga melakukan hal yang sama terhadap pendapatan dan belanja. Jadi selain utang dan defisit yang atas PDB, ya berarti pendapatannya juga bisa kita rasiokan, belanjanya juga bisa kita rasiokan. Target di tahun 2026 itu membuat karena pendapatannya targetnya tinggi, bahkan lebih tadi sampai 10% melampaui target pertumbuhan ekonomi yang hanya 5,4 ya target loh ya. Dan sekalipun ada inflasi tetap saja naik jadi 12,26%. Kalau itu tercapai ya boleh juga sih. Tetapi kalau dilihat gambar ini memang rasio pendapatan negara atas PDB itu sebenarnya secara jangka panjang cenderung turun. Dulu kita sampai 17,57% pernah ya, pernah 18 bahkan, pelan-pelan turun dan belakangan ini memang kisarannya 12 sampai 13%. Nah, apakah di tahun 2026 nanti bisa sedikit dinaikkan menjadi 12,22%, namanya juga target ya. Tuh, maka kita lalu mencoba menelisik. Kalau memang target pendapatan cukup tinggi seperti itu, apa saja sih yang ingin ditingkatkan oleh pemerintah? Nah, yang perpajakan itu ada yang disebut dengan penerimaan pajak, ada yang disebut penerimaan kepabeanan dan cukai. Kalau pajak itu PPH, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, termasuk pajak penjualan barang mewah, lalu yang ketiga PBB, yang keempat pajak lainnya. Yang PPH biasanya juga disajikan PPH migas dan PPH non migas, ini untuk informasi ya. Nah, sementara yang kepabeanan dan cukai itu ada bea masuk, bea keluar dan cukai. Ada juga cara melihat masing-masing jenis itu berdasarkan PPH, PPN, PBB, pajak lainnya, pajak internasional, cukai. Dengan cara apapun yang penting kalau membandingkan apel dengan apel. Kalau dilihat ini sebetulnya targetnya hanya naik 1,70 triliun. Maksudnya dari rancangannya, dari R menjadi A, rancangan menjadi ditetapkan itu ditambahi 1,70 triliun. Dan ketika saya telisik dari semuanya yang ditargetkan naik itu hanya cukai. Yang lain-lain PPH, PPN apa sesuai dengan yang diajukan di RAPBN. Jadi cukai yang mau ditambahi 1,70 triliun. Ini menarik ya. Karena pada saat yang bersamaan kita sempat mendengar meskipun tidak tegas, tapi terkesan bahwa Menteri Keuangan Purbaya ingin meninjau ulang soal cukai ini. Entah itu soal tarifnya, entah itu soal pengawasannya, penghimpunannya, kompensasinya terhadap yang membayar cukai. Sebenarnya tidak ada kewajiban kompensasi ya terhadap pajak dan cukai, tapi dari suasana itu, suasana penjelasan Menteri Keuangan, masa dia bayar cukai tapi sampai tutup pabriknya, misalnya begitu. Karena cukai terbesar itu adalah cukai hasil tembakau, CHT, rokok, ya gitu ya. Saya baca beberapa penjelasan itu ternyata juga yang mungkin kenaikan ini tidak sedang diincar juga adalah ada jenis cukai baru. Cukai untuk minuman kemasan, minuman berpemanis dalam kemasan. Nah, sebetulnya ada peluang lain, misalnya ada pajak karbon, ada pajak plastik, tapi nampaknya yang diincar awal ini adalah minuman berpemanis, sehingga ada 1,70 ini ada termasuk komponen itu. Nah, itu informasi yang kita peroleh ya dari kesepakatan Panja dan DPR yang jadi undang-undang. Kalau saya gambar perpajakan ya, yang 7 jenis tadi atau 2 kelompok besar, lalu bisa juga dilihat jenis 7 jenis, itu ya 2.693,71 triliun. Nah, masalahnya itu kalau kita gambar yang biru menunjukkan pajak penerimaan pajak nominalnya, yang orange menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun, maka target perpajakan di tahun 2026 itu adalah 12,84% dibanding outlook 2025. Nah, itu termasuk yang tinggi ya, termasuk yang tinggi, bukan tertinggi tapi termasuk tinggi. Kalau dilihat gambar yang garis itu kan di 2 tahun 3 tahun terakhir ini kan kenaikannya di bawah itu. Bahkan 2025 yang berjalan ini ada 9,70%. Jadi menguatkan assessment saya di atas tadi, salah satu yang memang ingin digenjot pemerintah itu adalah penerimaan perpajakan dari target ini. Nah gitu ya. Apa saja yang ingin dilakukan pemerintah untuk menaikkan perpajakan. Karena di sisi lain, terutama di 2025 ini, sudah yang banyak dikemukakan justru adalah upaya untuk merelaksasi ya kan, untuk mendorong ekonomi, baik itu pajak ditanggung pemerintah, artinya tercatat bayar tapi yang bayar pemerintah. Begitu juga dengan kebijakan-kebijakan yang mengurangi kewajiban pajak dari masyarakat maupun dari dunia usaha. Karena belum tentu juga ketika dikurangi itu berarti menjadi lebih rendah, karena mungkin mendorong perekonomian sehingga yang bayar PPH dan PPN nilainya juga meningkat.
Tetapi apapun, target penerimaan perpajakan ini saya ingin katakan cukup ambisius, kecuali ada extra effort. Extra effort itu adalah usaha yang lebih dari biasa, begitu. Mungkin misalnya Korteknya sudah makin membaik, lalu pajak transaksi online lebih bisa dipungut, kemudian juga kita sudah mendengar pemerintah menyebut-nyebut shadow ekonomi, tapi yang legal tentu ya, karena kalau shadow ekonomi ilegal kan ya diambil. Tapi kalau diambil bisa juga sih karena masuk menjadi pajak lainnya atau PNBP lainnya. Tapi apapun, pemerintah dan DPR menyetujui itu ingin menaikkan penerimaan perpajakan. Mudah-mudahan tidak berarti lalu UMKM, rakyat biasa, hampir semua ditambahi pajaknya, dikejar-kejar. Kita sih tidak berharap itu. Tapi yang jelas dengan target ini ya boleh juga masyarakat bertanya-tanya, ini apakah maksudnya ngejar-ngejar yang gede-gede saja atau bagaimana. Kita kan perlu mengikuti terus kebijakan pemerintah. Apalagi Menteri Keuangan baru kelihatannya lebih komunikatif ya, lebih suka menjelaskan. Nah, saya berterima kasih nih dengan begitu kita juga mengkomentarikan enak tidak berdasarkan sekedar dugaan. Ada ini diberitakan Menteri mengatakan ini misalnya mau meninjau cukai kan begitu. Kita juga perlu mengingatkan bahwa realisasi perpajakan ini belakangan ini, terutama tahun 2025 yang sedang berjalan ini, kelihatannya shortfall, tidak mencapai target. Nah, pada tahun 2024 lalu, ya pas-pas lah, 100,61%. Jadi mepet, tapi nanti kita lihat kenapa dia bisa memenuhi, kan dibagi lagi nanti pajak-pajak itu. Sebetulnya yang membuat dia tercapai itu antara lain ya cukai dan pajak lainnya ya. Sementara yang PPH dan PPN itu shortfall ya, tidak tercapai. Apakah dengan dinaikkan menjadi biru itu bisa 100%? Itu persoalan lain. Nah, mari kita lihat lagi nanti rincian pajak-pajaknya. Sebelum itu kita lihat rasio perpajakan ini yang paling sering jadi pembicaraan. Nah, dengan target perpajakan yang cukup optimis tadi, maka rasio perpajakan juga diharapkan naik kan di 2026. Padahal 2026 yang berjalan ini diduga akan turun meskipun penerimaan perpajakan bisa jadi sedikit meningkat dari 2024 menurut outlook-nya, tapi tipis peningkatannya. Secara rasio dia malah turun karena PDB-nya naiknya lebih cepat dari kenaikan penerimaan perpajakan. Nah, sedangkan 2026 cukup optimis membuat kenaikan perpajakan tadi karena hampir 12%-an kan, sementara PDB itu ditambah inflasi ya hanya di kisaran 6%, 7%, berarti kan rasionya naik. Nah, kalau tercapai, kita kategorikan 6 ya, ini yang paling gede PPH dan PPN ya. Kalau PPN termasuk PPNBM, ini penting buat pemirsa, PPN itu pajak pertambahan nilai yang 11% itu, yang rencananya mau dinaikin jadi 12, dahulu 10 zaman dahulu. Kemudian yang PPN ini pajak penjualan barang mewah PPNBM ini. Sebetulnya PPNBM ini beda-beda, jadi sesuai dengan barangnya. Terutama terkait dengan misalnya barang-barang impor, barang mewah, itu kena PPNBM. Tapi yang barang produksi dalam negeri, yang barang mewah juga ada yang dikenai PPNBM. Nah, kalau kita lihat PPH itu memang sangat ambisi ya dinaikannya tuh. Jadi dinaikkan dari tahun 2025, maksudnya 2025 perakiraan ya, outlook. Nah, 2025 sendiri sedikit turun dibandingkan 2024. Ini perakiraan pemerintah sendiri loh ya, saya ulangi sekali ya, outlook. Nah, mau digenjot di 2026. Karena asumsi pertumbuhan ekonominya kan 5,4%. Nah, ini ada kaitannya dengan asumsi pertumbuhan ekonomi ya. Karena pertumbuhan ekonomi diasumsikan 5,4% atau ditargetkan 5,4% di 2026, ya maka breakdown dari itu salah satunya adalah pajak akan meningkat. Nah, sub dari pajak yang termasuk sangat elastis terhadap pertumbuhan ekonomi adalah PPH dan PPN. Nah, gitu logikanya ya. Maka ini beruntun nanti ini. Kalau pertumbuhan ekonominya tidak tercapai, ini biasanya juga sulit tercapai. Baik PPN maupun PPH. Tapi apapun kita memperoleh informasi, PPH dan PPN ditargetkan naik. Boleh dong, kalau melihat sekilas ini, berarti ini mau diterapkan yang 12% PPN di tahun depan. Nah, kita tunggu saja. Karena kalau tidak ditetapkan dari 11 menjadi 12, ini kelihatannya lebih sulit tercapai PPN-nya. Sedangkan PPH-nya tadi, kalau sulit pertumbuhan ekonomi 5,4, misalnya hanya 5%, bahkan beberapa lembaga kan internasional masih melihatnya 4,9 sampai 5,0. Pemerintah 5,4 tahun depan ya, bukan tahun yang berjalan ini. Ini kalau kita gambar yang khusus pajak penghasilan begini. Jadi tidak tanggung-tanggung ya, kenaikannya 15%. Dari realisasi tahun ini. Nah, realisasi tahun ini sendiri menurut perkiraan pemerintah itu
turun dibandingkan tahun lalu meskipun turun tipis ya. Nah, di sini sebetulnya yang cukup buat pengamat kayak saya ini agak sedikit merasa pemerintah ini menghitungnya bagaimana sih gitu ya. Luar biasa setelah turun dikit nih mau dipompa di tahun 2020. Apa ada rencana serius untuk PPh ini? Pengumpulin orang-orang kaya apa gitu, pajak kekayaan misalnya. Ya kita belum tahu. Nanti pajak kekayaan itu kan bukan pajak penghasilan. Tapi mungkin dimasukkan ke sini kita belum tahu. Atau sekali lagi pajak penghasilan karena pemerintah mengasumsikan ekonomi 2020 itu melesat sehingga pajak penghasilannya bisa bertambah. Atau objek dan subjek baru, ya, ekstensifikasi gitu ya. Nah ini kan agak sedikit mengerikan ya. Ya bagaimana kalau yang dikejar ini yang kecil-kecil diturunin misalnya batasnya atau apa saja dipajaki terkait penghasilan ya tentu bukan lain dengan PPN. Sedangkan realisasi dari pajak penghasilan itu seperti ini yang sudah terjadi. Di tahun 2025 yang berjalan ini agak pesimis banget ya. Di sini 86,97%. Itu olahan saya kalau pemerintah hanya naruh angka outlook, APBN lalu outlook. Kalaupun ditaruh tinggi pun kalau realisasinya di bawah 100% sebetulnya apa juga kan. Ini tapi cukup realistis kalau dilihat ini. Sebenarnya pemerintah menaruh target yang relatif sama dengan tahun 2025 untuk pajak penghasilan. Tetapi karena tahun ini turun, maka laju kenaikannya jadi 15% tadi. Berarti kan kalau pakai ini, memang yang ketinggian naruh itu tahun ini, tahun 2025. Nah 2026 menjadi cukup realistis kalau melihat grafik ini. Kalau melihat tadi kenaikan 15% kan seolah-olah tidak realistis. Kalau melihat ini berarti sebetulnya ya pemerintah masih menargetkan pajak penghasilan yang cukup masuk akal kan. PPN dan PPNBM ya saya satukan. Itu juga kenaikan 11,71% itu seolah-olah implisit ini kelihatannya tarif pajak akan ditetapkan 12 seperti rencana semula. Karena kalau tidak berarti asumsinya juga pertumbuhan ekonomi yang 5,4 itu benar-benar terwujud. Logikanya kalau pakai angka seperti ini kemungkinan ya pertumbuhan ekonomi tetap sesuai target ditambah potensi menetapkan tarif 12%. Nah ini juga menunjukkan tingkat capaian ya, presentasi realisasi. Nah 2025 ini sama, ini 2025 ini karena target PPN-nya itu ketinggian dan pajak tidak jadi dinaikkan kan. Sebenarnya kan harusnya 12% itu tahun 2025 ini berdasarkan perintah undang-undang yang terdahulu. Undang-undang tentang waktu kenaikan PPN 10, 11, 12 gitu. Kita sudah harus diterapkan 2025, tapi tekanan publik dan juga pertimbangan dari pemerintah sendiri atas berbagai kondisi tidak jadi naik. Akibatnya ya target yang ditaruh di APBN itu ketinggian, maka realisasinya hanya di kisaran 94,27%. Nah tahun ini dinaikin lagi, dinaikin dari tahun 2025 targetnya, berarti kan ya sulit untuk saya tidak ingin mengatakan asumsinya ada penetapan 12%. Tapi tidak tahu kita ya, tekanan publik juga sekarang cukup kuat. Kalau tidak dinaikkan berarti ini juga realisasinya nggak sampai 100 nanti, itu assessment saya. Yang menarik adalah cukai. Nah ini cukai ini memang terus meningkat, tapi di sisi lain kita dapat berita ada suatu pabrik besar gudang garam ya yang sudah mulai PHK dan dilaporkan juga pabrik-pabrik rokok besar lainnya sebetulnya juga tidak sebagus biasanya pertumbuhannya. Akibatnya cukai juga terpengaruh mestinya. Tapi karena tarif cukai kita tuh sangat tinggi. Tarif cukai kita itu kalau di rata-rata ya katanya sih sampai 50% ya. Ada yang bayar lebih, ada yang kurang dari setiap jenis rokok. Maka target ini terbilang tinggi. Tinggi banget bahkan, bukan tinggi lagi. Tentu tidak harus menaikkan tarif cukainya. Mungkin pemerintah akan berusaha untuk mengawasi sebaran cukainya dan bisa jadi juga ada asumsi karena salah satu penyebab cukai ini landai ini menurut berbagai analisis itu adalah beredarnya rokok ilegal ya, rokok tanpa cukai. Kan ketika Menteri Keuangan juga sudah bilang itu kalau memang ada tindakan-tindakan yang lebih keras ya terhadap rokok ilegal, bisa jadi cukai yang legal ini bertambah, jadi tidak harus tarif ya. Nah kita lihat saja, ini memang dilema karena cukai itu sebenarnya bukan untuk penerimaan negara tujuannya. Cukai itu tujuannya agar komoditas tersebut berkurang konsumsinya. Nah di sini buat para pemirsa ya, cukai itu mendua. Di satu sisi dia ditetapkan agar komoditas tersebut dibatasi pemakaiannya. Misalnya CHT ini rokok, ada cukai alkohol, minuman beralkohol.
Ada cukai nanti minuman berpemanis dalam kemasan, kan maksudnya mengurangi. Sempat ada plastik, ya begitu juga karbon. Itu kan cukai artinya adalah untuk mengurangi penggunaannya. Nah, tetapi di sisi lain kalau analisis fiskal begini ngelihatnya sebagai penerimaan, bahkan penerimaan perpajakan. Kalau berdasarkan kondisi terkini ya ini juga butuh extra effort ya. Extra effort itu tidak harus menaikkan tarif, tapi mungkin pemerintah betul-betul mengawasi rokok ilegal sehingga orang mau tidak mau rokok yang bercukai, kemudian juga pabrik-pabrik rokok tidak bisa nakal harus bayar cukai dan seterusnya. Nah, tadi kan ada bea masuk dan bea keluar, saya gabungkan menjadi pajak perdagangan internasional, itu yang orange, lalu ada PBB, tapi hati-hati ya, PBB di sini bukan seperti PBB yang diributkan di daerah itu. Ini PBB yang di daerah itu perdesaan perkotaan itu kayak rumah tinggal, bangunan kantor. Kalau yang PBB di sini adalah yang terkait sumber daya alam, perkebunan besar, yaitu PBB. Nah, PBB-nya justru diperkirakan turun. Nah, ini menarik ya. Sementara pajak internasional ditargetkan meningkat. Nah, ini juga punya tantangan bahwa dengan perang tarif dan sebagainya ini apakah ini akan bisa tercapai. Tapi apapun kita menghargai ini, berarti pemerintah dan DPR menganggap mereka akan bisa menaikkan kepabeanan. Nah, di sisi lain juga PBB mungkin akan menurun. Nah ini yang paling kontroversial adalah pajak lainnya. Bahkan beberapa waktu yang lalu Wakil Menteri Pak Anggito itu sempat kebingungan ditanya wartawan waktu awal-awal ya. Itu pajak lainnya kok naik gitu. Apa ya pajak lainnya? Nah ini, karena pajak lainnya itu ya 8 triliun, bahkan dulu di bawah 5 triliunnya. Tiba-tiba di 2025 ini melesat menjadi 104 triliun dan masih melesat lagi 127 triliun di tahun 2020 ditargetkan. Apa itu pajak lainnya? Ketika kita baca dokumen nota keuangan, sebetulnya yang selama ini ada di angka-angka biasa ini materai ya, yang paling gede. Ya kan tidak mungkin materai melonjak, karena materai terkait dengan transaksi ekonomi ya. Transaksi jual beli kah, transaksi utang piutang, sewa dan sebagainya. Nggak mungkin kan melonjak kalau pertumbuhan ekonomi hanya segitu. Nah maka lonjakan pasti bukan karena lonjakan materai. Materai akan naik alamiah sesuai dinamika ekonomi. Ternyata di dokumen nota keuangan tuh ini adalah apa yang disebut dengan deposito pajak. Nah ini kan juga istilah baru. Artinya dalam konteks PPH, pajak penghasilan, dan juga PPN, pajak pertambahan nilai. Rupanya para wajib pajak ini, kalau PPN itu ya pengusaha-pengusaha yang sebetulnya memungut kelewatan. Karena yang bayar pajak itu kan adalah yang beli. Tapi kalau PPH kan yang bersangkutan ya. Mau itu orang, mau itu badan, mau itu korporasi, badan hukum. Itu karena ditengarai, sebabnya adalah ketika Kortek ini kemarin belum optimal, maka daripada didenda orang naruh dulu gitu, deposito namanya. Nanti ketika dilakukan manual maupun Korteknya bisa mengkonfirmasi, nah berarti kan dia sudah bayar sebenarnya. Nah kalau kelebihan nanti ada restitusi, karena itu pajak lainnya melompat. Jadi ini pajak lainnya yang melompat ini menurut saya indikasi pengelolaan perpajakan kurang baik ya, masih sekurang-kurangnya secara administrasi masih masalah. Nah yang saya heran kenapa 2026 lagi gitu. Berarti kan belum selesai dong masalah Kortek ini. Selain soal Kortek ada, nah ini namanya asesmen ya, dugaan. Saya tidak tahu karena saya tidak orang dalam ya. Nah, jangan-jangan ini kenaikan ini karena ada rencana tax amnesty, pengampunan pajak. Karena nanti kalau pengampunan pajak itu yang sifatnya bayar PPh ya ada, tapi yang bersifat denda itu masuk pajak lainnya. Nah, apakah memang ada rencana pengampunan pajak yang sekarang masuk prolegnas, undang-undangnya ditetapkan di 2025 ini, entah akhir tahun nanti, 2026 diterapkan. Nah, kalau diterapkan berarti kan akan ada potensi pemasukan denda. Nah, kita sebenarnya sudah 2 atau 3 kali, tapi yang benar-benar gede-gedean itu, besar-besaran itu kayak MC 2016 sampai ke 2017. Triwulan pertama, yang berikutnya itu ya tanda petik semi tax amnesty ya. Nah ini apa beneran mau ada tax amnesty lagi? Jadi assessment saya, apakah Kortek belum selesai juga diperbaiki dan apakah akan ada rencana tax amnesty sehingga ditaruh pajak lain-lain sebesar ini? Atau deposito itu bisa saja juga kayak ijon ya, orang bayar duluan, nanti restitusinya di bulan Februari atau Maret. Nah ini kan menarik.
Karena kemarin pada waktu rilis APBN kita itu diungkapkan, sudah beberapa bulan APBN kita ini selalu mengungkapkan istilah pajak bruto dan pajak neto. Pajak bruto itu artinya orang bayarnya banyak dulu, nanti pada saat jadi neto ketika ada restitusi di bulan-bulan tertentu. Saya menilai ini kurang bagus ya, artinya administrasi perpajakan kita masih banyak bolongnya dengan cara seperti itu, dan itu memungkinkan adanya hal-hal yang bersifat fraud ya, lebih membuka gitu, bukan berarti pasti ya. Itu pajak lainnya. Nah, lalu bagaimana dengan penerimaan negara bukan pajak? Kalau dilihat PNBP bertambah dari R, dari rancangan menjadi APBN, itu bertambah 4,2 triliun target ya. Terutama itu hanya dari PNBP lainnya, yang lain-lain sumber daya alam, baik migas maupun non-migas itu targetnya tetap. Lalu yang kekayaan negara yang dipisahkan masih ada yang 1,8 ya. Karena masih ada sisa-sisa apa yang memang harus dibayarkan, meskipun peraturannya sudah harus jika baru nanti semuanya ke Danantara ya, tapi ini masih ada perhitungan-perhitungan tahun lalu yang bisa masuk masih 1,8 triliun. Nah, itu tetap saja dari R ke A tetap, dari rancangan ke penetapan APBN masih sama. Yang berubah adalah PNBP lainnya. Nah, di dalam PNBP lainnya itu yang berubah adalah KL. Jadi PNBP lainnya itu ada PNBP penerimaan negara bukan pajak dari kementerian lembaga, ada yang dari penjualan hasil tambang, ada yang dari DMO ya, pendapatan dari domestic market obligation. Nanti kapan-kapan kita assessment soal ini. Begitu juga ada PNBP dari BLU ya, Badan Layanan Umum. Nah, yang berubah targetannya yang dari kementerian lembaga, jadi Polri itu yang ditambahi targetnya. Jadi kalau ketika kita mendapatkan layanan dari Polri kan kita ada tuh bayar-bayar yang masuk ke negara ya, yang resmi ke negara. Itu namanya PNBP dari Polri. Begitu juga yang besar sekali itu adalah Komdigi aja, selain polisi yang besar itu secara nominal itu, bahkan yang paling besar itu adalah Kementerian Komunikasi dan Digital. Ini target ini terkait dengan rencana penjualan jaringan itu ya, bandwidth, maaf bukan bandwidth itu yang 5G atau apa begitu. Nah, ini saya tidak begitu paham teknisnya. Itu yang membuat Komdigi dapat banyak. Bahkan ini banyak beberapa yang mengkaji, saya tidak ya. Katanya ini juga belum optimal. Ini masih bisa ditambah. Artinya sebetulnya potensi untuk dapat lebih tinggi di Komdigi ini besar. Gitu. Asal jangan dari judi online ya. Begitu juga ada penambahan dari perhubungan, lalu agraria ya, Badan Pertanahan Nasional. Tapi tidak signifikan, 4,2 triliun. Kalau digambar yang PNBP itu begini, bagaimanapun setelah ditambah-tambahi tadi, itu tetap saja masih lebih rendah dari perkiraan 2025. 2025 ini langsung drastis akibat sumber daya alam diperkirakan tidak mencapai target atau hanya sebatas target, di tahun-tahun lampau melampaui. Sementara ada PNBP yang sifatnya mendapatkan laba dari BUMN jadi hilang mulai 2025 ini hilang atau paling enggak jauh berkurang karena hanya sisa-sisa yang lama. 2026 juga begitu, tapi tadi karena upaya tetap turun lagi. Nah, dari sisi ini tadi terjelaskan bahwa yang pendapatan itu bertumbuh pada perpajakan. PNBP-nya tidak begitu diandalkan dalam konteks ini, hanya sesuai biasanya. Nah, di sini juga mungkin PNBP inilah game changer-nya. Kalau PNBP ternyata melampaui target kan nanti pendapatan perpajakan shortfall, tapi PNBP melampaui kan dia bisa terkompensasi. Semacam itu yang PNBP. Nah, yang PNBP ini tampak bahwa banyak tahun dia melampaui target ya, kecuali tahun ini yang kelihatannya tidak mencapai target. Lalu yang SDA ini memang melandai kan, tapi masih bisa tumbuh sedikit. Lalu pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan BUMN tadi ya terutama ya kelihatan kan turun drastis di 2025 karena Danantara, lalu masih turun lagi di 2026. Besok-besok yang kain dipisahkan ini ya hanya dapat mungkin kalau BI ada surplus yang melebihi batas yang membuat dia harus store, ya store, atau badan-badan lainnya yang juga sesuai aturan. Maka secara umum saya ingin menyimpulkan bahwa APBN 2026 meskipun belum ada nomor undang-undangnya, tapi sudah sah ya sebagai kesepakatan pemerintah dan DPR yang membahas rancangan mengubah beberapa halnya menjadi APBN. Hanya saja penjelasan tentang perubahan itu mungkin masih menunggu 1-2 bulan lagi, nanti keluar nota keuangan 2 bulan lah, masih agak biasanya November baru keluar
undang-undangnya bisa jadi di bulan Oktober akhir. Bagian yang kita bahas hari ini adalah aspek pendapatannya sejauh informasi dari Panja ya. Nanti kan detailnya di nota keuangan. Pertama tadi saya menilai target pendapatan 2026 ini terlampau optimis. Kalau ambisius sih enggak juga karena masih masuk akal, tapi terlalu optimis. Betul-betul mensyaratkan pertumbuhan ekonomi berasumsi 5,4% dan beberapa perbaikan dari instrumen pendapatan itu signifikan, Kortek membaik, kemudian administrasi lain membaik. Lebih khusus lagi perpajakan ada sinyal bahwa ini ada extra effort, ada kebijakan extraordinary lah. Yang itu antara lain bisa jadi satu kemungkinan kenaikan PPN tarif, yang kedua bisa tax amnesty. Kalau yang tidak extraordinary mungkin ya nanti kita lihat saja, bisa jadi sedikit rame ketika banyak hal dipajaki. Meskipun saya harus mengakui secara umum ya target-target pendapatan dan rinciannya ini ya masih masuk akal lah, masuk akal, tapi pemerintah harus bekerja keras dan yang kita takutkan kerja kerasnya itu kemudian berdampak juga kalau menyasar kepada rakyat, UMKM, dan bahkan yang besar-besar pun bisa terdampak kalau mereka terdampak membayar terlampau besar kepada pemerintah dalam berbagai jenis perpajakan maupun bukan pajak. Itu bisa mengurangi kemampuan dia untuk investasi kan, karena dananya harus, nah itu namanya crowding out. Bisa juga karena pemerintah ini agresif begitu ya bisa crowding out. Dalam konteks ini, crowding out itu bisa konteks ini, bisa konteks berebut sumber dana utang. Apapun APBN 2026 dari sisi pendapatan ini ya tidak mengindikasikan sesuatu yang membaik kalau menurut saya. Jadi pemerintah masih agak denial bahwa kondisinya ini sebenarnya sedang tidak baik. 24, 25, 24 sudah menurun, 25 tampak menurun lagi. Meskipun masih tumbuh ekonomi ya, 26 ini kok tiba-tiba sangat yakin keadaan membaik. Padahal di dunia banyak negara bersiap bahwa 2026 adalah tahun yang penuh tantangan. Tapi kita doakan saja bahwa optimisme pemerintah dan DPR ini ya bisa mereka wujudkan. Tapi saya sebagai literasi ekonomi tetap akan terus menyampaikan apa yang saya tahu, dan meskipun itu mungkin kadang nggak enak ya karena mengkritik, tapi ya itu adalah tugas saya sebagai ekonom dan kanal ini untuk literasi kepada publik.